Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain. Amma ba'd. Honorable Mr. Dr. Handi Fudenas, the Director of Laro Ibn Ibida Al-Quran Body Foundation. So today I want to presenting about Prophet Muhammad life story. About Prophet Muhammad life history. Prophet Muhammad was born on the 12th of Rabiul Awal in the year of elephant from born with Abdullah bin Abdul Muttalib and Aminah binti Wahab family. The family lines met at their grandfather named Kilab. Then the line of Prophet Muhammad and to Prophet Ismail alayhi salam. The line of Prophet Muhammad is very clear and comes from noble leaders of the Quraysh tribe. The father is Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. And the mother is Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Prophet Muhammad was come from original Quraysh tribe. Quraysh tribe had a very high position and honor among the Arab people. The lineage of Muhammad is ancestor. The line of Muhammad is the ancestor. There were only noble people, no weak and low people among them. When Prophet Muhammad was born, Prophet Muhammad is an orphan because his father is died 3 months after marrying Aminah. At that time, Abdullah was about 25 years old. Prophet Muhammad was born of Abu Talib in Shi'ib Bani Hashim. The woman who helped his birth is Ash-Shafa, the mother of Abdurrahman bin Auf. Then his mother informed Abdul Muttalib by send someone then come happily and gave him name Muhammad. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan mengenai kisah tentang Nabi Muhammad. Nah, karena lumayan banyak kan, jadi saya pisah yang ini yang pertama ya. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, yang mana datangnya itu pada keluarga Abdullah dan Aminah. Nah, silsilah keluarganya bertemu dengan kakeknya yaitu Kilab. Lalu silsilahnya berakhir pada Nabi Ismail. Nah, untuk silsilah Nabi Muhammad itu sangat bersih dan datang dari petinggi kaum Quraisy. Nah, untuk urutan silsilahnya dari ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan lalu berakhir dengan bin Adnan untuk keterangannya. Nah, untuk ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, Nabi Muhammad sendiri itu datang dari kaum Quraisy yang masih orisinal, jadi bukan kaum Quraisy yang kalau kita bilang itu memang asli kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan posisi yang tinggi di antara orang Arab. Nah, silsilah Nabi Muhammad dari sisi nenek moyangnya, untuk nenek moyang dari menurut silsilah Nabi Muhammad, di dalam silsilah itu sendiri itu terdiri dari orang-orang yang mulia atau orang-orang yang memang dibilang memang sudah tinggi. Jadi kayak kita bilang itu memang petinggi. Tidak ada orang yang lemah ataupun orang yang rendah di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad adalah anak yatim karena ayahnya meninggal setelah 3 tahun menikahi Siti Aminah. Nah, pada waktu itu Abdullah menginjak usia 25 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir di Shi'ib Bani Hashimnya Abu Talib. Nah,
seorang perempuan yang menolong kelahirannya yaitu Asyafa, yang mana Asyafa adalah merupakan ibu dari Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu ibunya itu menginformasikan kepada Abdul Muthalib yang mana beliau adalah kakeknya dengan mengirim seseorang, lalu kakeknya datang dengan senang dan bahagia, lalu memberinya nama Muhammad. Oke, sekian presentasi saya. I think that's enough about my presentation this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.